Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Suatu fillah. Di sore hari ini kita ketemu lagi di dalam majelis ilmu yang dimana hari ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Adam. Sudah kita baca dari surat Toha ya, yang khusus menerangkan tentang Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah dari pohon yang terlarang ya. Itu ya. Maka Adam dan istrinya diperintahkan supaya turun dari surga ya. Sebagian orang menganggap bahwa Nabi Adam keluar dari surga karena kesalahannya dan kemaksiatannya. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Karena Allah menciptakan Adam di mana ia berkata kepada malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Itu buat apa? Buat menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan dia tidak mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di surga. Jadi kalau di surga nggak akan ada khalifah ya. Udah aman, tentram tuh ya gitu ya. Aman, tentram di surga. Tidak akan ada khalifah tuh ya. Buat apa ada khalifah gitu ya. Justru yang sangat menjadi tujuan itu adalah khalifah di bumi ya. Itu yang menjadi tujuannya. Tidaklah turunnya Adam ke bumi sebagai penurunan penghinaan ya, tetapi ia merupakan penurunan kemuliaan. Jadi diturunkannya itu bukan karena kehinaan, tapi karena kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh kaum sufi ya. Nah ini ditentang ya oleh penulis ya, bahwasanya Adam itu diturunkan ke bumi ya, itu penghinaan ya karena perbuatannya, padahal bukan ya. Itu adalah kemuliaan. Kenapa? Akan adanya khalifah di muka bumi ya gitu. Allah mengetahui bahwa Adam
dan Hawa akan memakan buah itu, pasti ya. Dari buah itu di surga ya. Dan selanjutnya mereka akan turun ke bumi. Allah juga mengetahui bahwa setan akan merampas kebebasan mereka. Pengalaman merupakan dasar penting dari proses menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Orang bilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya, pengalaman itu. Nah, ini pengalaman Adam bagaimana menjadi khalifah ya, ditunjukkan di surga supaya mereka belajar dari pengalaman ya. Bagaimana seorang yang harus menjadi khalifah itu ya gitu, harus taat ya, tidak boleh maksiat ya, tidak boleh menyimpang itu ya gitu. Itu ya. Agar Nabi Adam dan Hawa tahu ya. Begitu juga keturunan mereka, bahwa setan telah mengusir kedua orang tua mereka ya dari surga, dan bahwa jalan menuju surga itu dapat dilewati dengan ketaatan kepada Allah dan permusuhan dengan setan ya. Jadi ke surga itu kita harus taat kepada Allah ya, syaratnya, dan juga memusuhi setan gitu. Ya, itu jalan untuk menuju surga ya gitu. Itu ya. Nggak bisa menuju surga enak-enakan ya gitu. Tidur-tiduran gitu. Hidup enak katanya. Ya. Enak tenang hidup tanya gitu ya. Tapi hidup kita itu harus melewati berbagai rintangannya gitu untuk menuju surga ya gitu. Selalu al-jannatu huffatil makarih ya gitu. Ya. Jadi ya, surga itu ya harus dilewati dengan yang namanya kebencian, hal-hal yang tidak disukai lah, maksudnya gitu ya, hal-hal yang tidak disukai ya, itu kebencian kepada keburukan ya, kepada kejelekan, kepada kemaksiatan ya gitu, harus dilalui itu ya gitu, hal-hal yang pahit ya, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal kehilangan ya gitu ya. Tuh. Kata Imam Ahmad, kapan kita istirahat di dunia ini? Nanti di surganya gitu ya. Kayak kata libur ya namanya gitu. Beramal tidak ada kata libur gitu ya. Terus beramal gitu ya. Mau di Ramadan terus beramal gitu ya sebelum ajal gitu ya gitu. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya gitu. Gitu ya. Jadi kuncinya ke surga itu adalah ketaatan kepada Allah dan permusuhan dengan setan. Apakah dikatakan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang terpaksa ya? Dan bahwa Nabi Adam terpaksa atau dipaksa untuk berbuat kesalahan tuh. Ini kata penulis ya. Sehingga ia keluar dari surga dan kemudian turun ke bumi. Sebenarnya anggapan ini tidak kalah bodohnya dari anggapan yang pertama. Sebab Adam merasakan kebebasan sepenuhnya yang karenanya ia mengemban tanggung jawab dari perbuatannya. Ia durhaka dan ia memakan buah tersebut sehingga Allah mengeluarkannya dari surga. Maksiat yang dilakukannya tidak berlawanan dengan kebebasannya gitu ya.
Bahkan keberadaannya yang asli bersandar kepada siapa? Kebebasannya. Ya. Alhasil Allah mengetahui apa yang bakal terjadi ya gitu. Jelas ya gitu. Allah itu kan Maha mengetahui ya gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya. Allah Maha mengetahui ya gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya. Saya hadir di sini gitu ya. Ikhwatu fillah hadir di sini ya, itu kan Allah sudah pasti Allah mengetahui gitu. Ya. Bukan kekuatan yang memaksa tuh ya. Dengan kata lain, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi Dia tidak mencegahnya atau mendorongnya terjadi. Allah memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya dan semua makhluknya yang demikian itu berkenaan dengan hikmahnya yang tinggi dalam kemakmuran bumi ya, dan mengangkat khalifah di dalamnya. Nabi Adam memahami pelajaran ini ya. Ia paham bahwa iblis adalah musuhnya ya. Jadi iblis itu musuh ya gitu. Secara pasti ia mengerti bahwa iblis adalah penyebab kehilangan nikmat dan penyebab kehancurannya. Ia mengerti bahwa Allah akan menyiksa seseorang jika ia berbuat maksiat, dan bahwa jalan menuju surga dapat dilewati dengan ketaatan kepada Allah ya. Ia paham ya, itu, bahwa Allah menerima taubatnya itu, memaafkan, menyayangi dan memilih ya. Allah mengajari mereka agar beristighfar dan mengucapkan, nah di sini kan di surat Al-A'raf ya, yang kita hafal doanya ya. Qala rabbana zalamna anfusana, terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Al-A'raf ayat 23. Itu yang Allah ajarkan ya gitu, kalimat taubat. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu ya. Bisakah dikatakan bahwa Adam dan seluruh umat manusia ditakdirkan untuk berdosa dan harus diusir dari surga dan dikirim ke bumi? Bisa nggak? Nah, itu kan terlalu naif ya gitu. Itu fiksi naif ya. Tuh, jadi kita itu tidak terpaksanya di dia namanya. Saya udah terpaksa di dia ya gitu. Gitu ya. Taya memaksa ka dia namanya gitu. Ka bumi gitu ya. Emang dah hayang dari surga gitu kan. Tapi tetaplah bagaimana manusia juga diberikan nikmat di muka bumi ya, gitu. Dan dia akan bertanggungjawabkan atas nikmat itu nantinya, apakah dimanfaatkan atau tidaknya, disyukuri atau tidaknya, sehingga tentunya ada pertanggungjawaban di akhirat ya, gitu. Jadi kita itu tidak dipaksa untuk berdosa ya. Tidak ditakdirkan untuk berdosa ya. Ada di antara kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya gitu. Itu ya. Orang-orang yang mengaji kan, di sini juga bagaimana mengaji kan gitu. Jadi tidak ditakdirkan berdosanya gitu. Tidak ditakdirkan berdosa, tidak ditakdirkan putus asanya gitu. Karena tentunya di dalam hidup itu senantiasa berubah ya. Berubah dalam arti hidup itu seperti roda ya gitu. Menggelinding gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah ya. Roda itu ya gitu. Maka seseorang ada kecenderungan keimanan itu ya gitu. Yang penting jangan si roda eta gitu ya mabur gitu ya. Kalau si roda itu mabur berarti nggak akan bisa maju gitu ya, nggak akan bisa melaju gitu ya. Ya kan, gitu. Mobil atau rodaan gitu.
Nah, yang penting kita keimanan itu jangan sampai luntur gitu. Memang udah naik turun keimanan tanya, wajar lah gitu, tapi jangan sampai juga turun drastis katanya gitu. Terus tadi osok ngaji gitu ya, osok rajin baca Quran, terus rajin lah kebaikan itunya, termasuk juga kebaikan pada orang lain ya gitu. Ojol gitu ya, ojol tiba-tiba gitu ya, dia itu malah tidak sholat, nah itu bahaya gitu ya, gitu. Itu turun drastis keimanannya, itu bahaya itu ya gitu. Bahkan dikatakan bahwa orang yang tidak sholat itu apa, sebagian ulama mengatakan kafir malah kan, bahayanya gitu. Jangan sampai turun keimanan itu drastisnya gitu. Tadi osok ngaji gitu ya, jadi terang ngaji gitu, itu agak ada turun drastis lah gitu. Hari tengaji sekali 2 kalinya ya turun atau pati turun teing ya, gitu. Tapi dah anggar ya gitu ya, tidak baik gitu juga gitu ya gitu. Tapi kalau dia sudah tidak ngaji sama sekali, nah itu turun drastis ya gitu. Gitu ya. Gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya gitu. Karena itu kan yang namanya amal itu ada futurnya juga ya gitu. Ada futur, ada semangatnya yang amal itu ya. Maka barang siapa yang terus istiqomah dalam Quran dan Sunnah gitu ya, maka dia yang beruntung ya gitu. Gitu ya. Maka perlunya terus kita berilmu, belajar itu memotivasi kita, mendorong kita supaya terus semangat ya gitu. Gitu ya. Ada seseorang anak mah ya, nyali ramah kadang semangat ya gitu. Ya. Ngaji online katanya, ngaji online menghadiran dengan sekian katanya gitu. Terus ngaji online katanya siguron teh ada ngaji online teh sika privat cenah katanya. Ngaji online teh sika privat katanya gitu. Privat ngan saudara orang katanya. Itu semangat teh kan gitu. Beda kalau kita bersama-sama gitu ya. Kajian dengan saudara orang oke gitu. Nah, itulah bagaimana manusia itu tidak ditakdirkan untuk berdosa ya gitu. Ya. Kalau manusia ditakdirkan untuk berdosa ya bahaya. Nanti banyak orang yang berputus asa malah bunuh diri ya gitu. Kenaon dah hidup di dunia ada karena berdosa mah kenaon gitu ya gitu. Karena itu manusia itu tidak ditakdirkan untuk berdosa ya gitu. Mereka diberi jalan ya gitu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha ya gitu. Ada yang fujur kejahatan, ada yang takwa ya gitu. Ada yang baik, ada yang jelek ya gitu. Tinggal kitanya pilih yang mana gitu ya gitu. Sedikit lagi, Adam berkehendak secara bebas dan ia menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Ia tidak taat dengan memakan dari pohon terlarang, maka Allah mengusirnya dari surga. Ketidaktaatannya tidak meniadakan kebebasan. Sebaliknya itu adalah konsekuensi dari perbuatan itu. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, pasti Allah Maha mengetahui ya. Karena dia selalu tahu hasil dari suatu peristiwa sebelum terjadi ya. Sebelum terjadi wae hasilnya sudah tahu gitu. Tuh ya. Hasil dari misalnya itunya hasil dari Persib ya. Allah Maha mengetahui hasil dari Persibnya gitu. Nah, rata mental ya gitu. Karena orang itu memang makhluk katanya hamba ya, data apa orang gitu mental kayak gitu. Ya. Gitu bukan artinya ada Allah Maha mengetahui gitu kenal orang minta doa kenal doa gitu. Tidak seperti itu karena kan kita seorang hamba, kita tidak tahu apa-apa gitu. Terhadap takdir kita tidak tahu apa-apa gitu. Ya. Tuh. Itu masalah dunia. Maksudnya masalah akhirat ya gitu kan lebih emangnya masalah dunia mah kadang liar gitu. Nah, gitu ya gitu.
Jadi konsekuensi dari kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Allah mengetahui yang akan terjadi. Namun Allah tidak memaksa hal-hal tersebut terjadi. Dia memberikan kehendak bebas kepada makhluknya sebagai manusia. Untuk itu, dia mendasarkan kebijaksanaan tertingginya dalam mengisi bumi, yaitu membentukan menjadikan khalifah, yaitu dan sebagainya. Adam mengerti pelajaran ini dan tentunya dalam cara yang praktis juga ia tahu bahwa iblis itu adalah adalah musuhnya gitu ya. Iblis itu adalah musuh gitu ya, musuh dari Adam, musuh dari manusia gitu. Penyebabnya kehilangan karunia hidup di surga ya, karena iblis yang menyebabkan dia hilang segala nikmat dari surga gitu. Dan penyebab penderitaannya, Adam juga memahami bahwa Allah menghukum ketidaktaatan dan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu harus melalui kepatuhan kepada kehendak Allah, dan dia belajar dari Allah untuk meminta maaf ya, dan Allah memaafkannya. Maafkan dengan kalimatnya itu ya gitu. Nah itu dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah besok kita mulai tema tentang Ramadan. Besok itu tentang hadis ya, bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan dibelenggunya setan. Nah itu hakiki atau majazi. Nah itu kan harus dipelajari gitu ya. Nah kebanyakan versisme cina majazi gitu ya gitu. Dan memang saya dengarkan ceramah-ceramah gitu ya, majazi. Jadi itu perumpamaan gitu ya gitu, analogi gitu ya gitu. Padahal ada yang hakikinya. Nah kumaha ke bahasana simak hari esok saja ya gitu ya gitu. Cuma spoiler ya gitu ya. Itu saja dahulu. Semoga kita dimudahkan untuk terus menuntut ilmu dan juga terus menambah ketakwaan, serta bagaimana Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah melapangkannya ya. Serta melapangkan kita terus untuk berada dalam jalan yang benar. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.